Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup setiap kami. Pagi hari ini kembali kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biar setiap harinya kehidupan kami boleh terus diisi akan kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes 20 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ayat 19 sampai 20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Ayat 26 sampai 28. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Di dalam satu pasal, yaitu Yohanes 20, Tuhan Yesus setelah ia bangkit dari kematian, dia mengerjakan satu perkara dan hanya satu perkara yang berulang-ulang kali dia kerjakan. Dia menguatkan dan menghiburkan orang-orang yang berduka. Di ayat 15 dan 16, setelah dia bangkit, yang pertama kali dia hiburkan adalah Maria Magdalena. Ketika itu, Maria sedang sangat hancur hatinya setelah kematian Yesus. Bahkan sekarang mayatnya pun hilang. Lalu Tuhan menghibur dan memberikan pengharapan kepada Maria. Kemudian pada malam harinya, Tuhan datang mengunjungi murid-muridnya di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Lalu dia berkata, "Damai sejahtera bagimu." Tuhan kembali menguatkan murid-muridnya yang sedang susah dan berat hati. Lalu 8 hari kemudian, Tuhan karena tahu
bahwa Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka dia sengaja datang lagi ke tempat itu, hanya sekedar untuk meneguhkan dan menguatkan Thomas. Yohanes 20 ayat 26 sampai 27 berkata, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dapatkah saudara merasakan perasaan Tuhan kala itu? Dia hanya punya waktu 40 hari sejak dia bangkit sampai dia naik ke surga. Namun sisa waktu 40 hari itu dia gunakan untuk menguatkan yang lemah, menghibur yang berduka cita, memberikan pengharapan baru bagi yang putus harapan. Jika Tuhan yang hanya punya sisa waktu 40 hari saat itu, namun dia memilih untuk menggunakan waktunya untuk menguatkan, menghibur, dan meneguhkan, bukan untuk membuat KKR besar-besaran atau hal-hal yang seharusnya lebih luas dampaknya. Tidakkah kita gerejanya juga seharusnya perlu jauh lebih peduli akan hal-hal sepele seperti ini? Bukankah firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 12 sampai 13 berkata, "Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh." Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali terus mengajar kami, bahkan menegur hidup setiap kami. Tuhan, terus arahkan hidup kami dan ajar selalu setiap kami untuk mampu melakukan hal-hal yang berguna di hadapan Engkau. Amin. Jesus loves you and so do I.